Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirat ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat karunia dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu untuk mempelajari agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari bahasa agama Islam, mempelajari syariat agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbahagialah yang saat ini sedang mendengarkan apa yang menjadi perhatian kita kali ini berkaitan dengan al-lughah al-arabiyah. Ya, maka kita wajib bergembira dan berbahagia. Mengapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'minu. Barang siapa yang merasa bahagia, ya, barang siapa yang merasa bergembira ketika melakukan amal kebaikan, ya. Jadi apa yang kita saat ini pelajari, apa yang kita saat ini lakukan adalah sebuah amal kebaikan ketika mempelajari bahasa Al-Qur'an, ya. Berbeda dengan materi-materi umum, berbeda dengan pelajaran-pelajaran umum. Ini adalah pelajaran yang sangat amat penuh dengan kebaikan. Harusnya kita bergembira. Maka Nabi mengatakan man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang bergembira ketika melakukan kebaikan. Ya, kalau jadi beban, ya, maka ada pertanyaan dalam diri kita. Ya. Tapi ketika seorang mukmin gembira, senang ketika belajar ilmu bahasa Arab. Wasa'athu sayyi'atuhu, dan sedih karena amal keburukannya. Ya. Ketika melakukan maksiat dia bersedih, menyesal, bertaubat. Ketika melakukan hal yang tidak bermanfaat, rasanya ada yang mengganjal di dalam hatinya. Ketika dia belajar ilmu yang manfaatnya mungkin sedikit atau bahkan ya tidak ada manfaatnya, na'udzubillah. Ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin harus bersedih. Ya, harus bersedih. Fahuwal mu'min, maka dia adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman ketika mengamalkan suatu kebaikan, ya, niatnya untuk lillahi ta'ala, urusan paham atau tidak urusan nanti. Karena yang memberikan pemahaman itu bukanlah hak prerogatif kita, tapi itu adalah hak prerogatif Sang Pencipta langit dan bumi. Ya,
Tugas kita sebagai pengajar hanya menyampaikan saja. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pemahaman. Ya, maka kita wajib bergembira dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, terutama di kelas ya ini, ya, karena ini masih pembahasan yang awal-awal, harusnya bersungguh-sungguh dan bergembira dengan mempelajari ilmu lughah al-arabiyah, ya. Eh, kita lanjutkan Ummahati fillah rahimakumullah, sampai halaman berapa kita Ummahat? 13. Ya, 13 ya, sudah ya. Nah, Ustaz. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga, halaman 14. Ya. Ad-darsus tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Sudah kita bahas belum pelajaran ketiga ini? Belum ya? Belum, Ustaz. Nah, ya. Ana akan jelaskan apa yang dibahas di pelajaran yang ketiga. Ya. Di pelajaran ketiga kita membahas salah satu cabang ilmu nahwu, namanya adalah al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifatu dan an-nakiratu. Iya. Ada al-ma'rifah, ada an-nakirah. Apa itu al-ma'rifah? Atau kita menyebutnya isim ma'rifah, kata ma'rifah. Ma'rifah itu adalah sebuah kata yang dimana kata tersebut telah diketahui, ya, kata tersebut telah diketahui dengan atau secara spesifik, ya. Contoh, misalkan nama orang, misalkan namanya adalah Hamidun. Apa spesifikasinya dari kata Hamid? Dia adalah nama laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kita tahu yang namanya Hamid laki-laki. Nggak ada namanya Hamid perempuan. Hamidah mungkin ya, nama perempuan. Ya. Nah, itu di bagian dari al-ma'rifah. Ya. Kata-kata apa saja yang bermakrifah? Ya. Yang pertama nama orang. Yang kedua, kata tunjuk. Ya, yang Anda tulis di sini contohnya saja ya. Kata tunjuk, contohnya hadza. Kan ada banyak ya, ada hadza, hadhihi, ya nanti akan dibahas. Tapi kata tunjuk hadza dulu nih. Atau zalika, ya. Zalika itu artinya itu. Untuk dekat dan untuk jauh. Ya. Apakah Ummahat sudah dijelaskan tentang muzakkar dan muannats? Sudah, Ustaz. Sudah ya, baik. Nah, yang ini untuk muzakkar ya, hadza dan zalika. Untuk yang muannats nanti akan dibahas ya. Yang kita fokuskan di sini adalah ma'rifah ya. Adalah kosakata yang telah diketahui spesifikasinya ya, lebih terperinci. Contohnya Hamid, hadza, artinya apa hadza? Ini. Ya, ini kan sudah tahu ya, sudah secara spesifik. Oh, yang dimaksud tuh yang ini, yang terdekat, qarib, yang terdekat. Zalika artinya apa? Itu. Itu ya. Kita sudah menjelaskan secara detail yang itu loh. Maksudnya adalah secara spesifik, secara terperinci. Nah, itu namanya al-ma'rifah. Ya. Lalu berikutnya yang mencolok adalah kosakata benda yang terdapat alif lam di depannya. Contohnya al-baitu.
Ya, al-baitu. Kita pernah belajar hadza baitun kan begitu ya? Ya, Ustaz. Nah, al-baitu itu bukan baitun, beda. Kalau baitun dia masukin nakirah. Nah, apa artinya baitun, Ummahat? Rumah. Rumah, ya. Cuman berbeda al-baitu dengan baitun. Kalau al-baitu ya menjelaskan rumah yang sudah diketahui. Ya, menjelaskan rumah yang sudah diketahui. Apanya yang diketahui? Mungkin bentuknya, mungkin tempatnya, mungkin jalannya, alamatnya, ya, atau milik siapa, ya, telah diketahui al-baitu. Tapi kalau baitun itu belum jelas. Nakirah adalah lawannya ma'rifah. Adalah sebuah kata yang belum jelas atau belum terperinci. Ya, belum terperinci. Seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Selanjutnya kita harus tahu dan harus memahami ada sebuah kalimat yang bertuliskan ada baitun. Ya. Nah, hadza baitun. Dia memiliki kaidah kalimat kepemilikan kan begitu ya? Baitun. Nah, atau di situ disebutnya ada kepemilikan, pemberitahuan, afwan. Kalimat pemberitahuan. Nah, dengan istilah ilmu nahu namanya mubtada khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Ada mubtadanya, Mim ya, mubtada. khobarnya. Khobarnya. Nah, kita sudah tahu ya. Hadza adalah mubtada, baitun adalah khobar. Hadza itu yang diterangkan, ya, menerangkan, dan yang diterangkan baitun yang diterangkan. Silakan. Ya, itu adalah kalimat pemberitahuan. Nah, syarat untuk menjadi mubtada adalah ini, harus bermakrifah. Hanya diawali dengan hadza. Ya. Dan syarat untuk menjadi khobar, dia wajib bernakirah. Berarti nggak boleh tuh kalau ditulis hadza al-baitu. Maka dia bukan menjadi susunan mubtada khobar. Alnya juga. Iya, berbeda. Ya, berbeda ummahat. Ya. Ana ulangi ya sekali lagi. Hadza adalah mubtada. Dan ciri-ciri mubtada dia wajib apa ini? Wajib ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Baitun adalah khobar. Syarat menjadi baitun, syarat menjadi khobar adalah apa namanya ini? Nakirah. Nakirah. Nah, ketika kita sudah tahu kaidahnya, maka kita bisa membuat sebuah kalimat. Contoh, di buku ada tulisan al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Di buku ada ya, Ummahat? Bisa dilihat. Ya, al-qalamu maksurun. Nah, lihat mana mubtadanya? Al-qalamu. Pena ini patah, bahasa Arabnya pena patah. Ya. Al-qalamu adalah mubtadanya. Maksurun adalah khobar. Nah, ciri-ciri mubtada. Oh, ada di sini nih. Syaratnya ada alif. Ada alif lamnya. Ciri-ciri khobar. Dia tidak boleh pakai alif lam. Nakirah namanya. Nakirah. Seperti itu. Ya. Termasuk nama depannya Hamid ya, Hamid apa gitu ya. Boleh. Ya, nama orang. Kita batasi sampai nama benda dulu aja.
Kalau kemarin kan kata tunjuk depannya, sekarang kita membuat kalimat pemberitahuan mubtada khobar dengan memulai diawali dengan mubtada, Mubtada, yaitu beralif lam. alif lam. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab? Izin nanya Ustadz, Nah, kalau nakiroh itu contohnya gimana Ustadz? nakira itu contohnya tidak beralif lam. Oh, Iya, paling kan ada gampang. kata yang belum jelas ya atau belum terperinci itu maksudnya gimana Ustadz? Kata yang belum terperinci. Jadi dalam satu kata, kalau misalkan kita buat menulis kata baitun saja tanpa ada tambahan, maka dia belum terperinci. Artinya adalah sebuah rumah yang belum jelas, ya, belum diketahui. Baitun saja gitu ya. Kalau hadza baitun kan jadi kalimat Belum pemberitahuan. ada sambungan kata yang lain gitu ya Ustadz, dia baru Iya, berdiri betul, betul. Sendirian itu aja, satu sendirian aja. Betul. Kalau al-baitu dia satu kata yang sendiri, itu artinya sudah jelas, rumahnya itu sudah diketahui. Harokatnya pasti doma tanwin ya Ustadz? Betul. Kalau ada alif lamnya, dia tidak boleh bertanwin. Domatan. Kalau dia tidak ada alif lamnya, dia wajib bertanwin. Untuk saat ini baru domah dulu nih. Nah, nanti sewaktu-waktu bisa berubah al-baita, al-baiti. Baitan, baitun, baitin. Nah, itu nanti kita batasi sampai yang ada domahnya dulu saja. Domah dulu. Iya, ya. Dan kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin. Kalau tidak ada alif lamnya wajib bertanwin seperti Tanwin. itu. Insyaallah. Pahim tunan insyaallah? Fahimna. Fahimna insyaallah. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lihat di dalam kitab. Contoh baitun menjadi al-baitu. Qalamun menjadi al-qalamu. Kitabun menjadi Kitab. al-kitabu. Jamalun menjadi Jamalu. al-jamalu. Naam. Sekarang Ana akan bacakan per kalimat. Ummahat bisa ikuti berjamaah ya. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya bagi yang tidak menyimak ya. Yang menyimak saja tidak boleh dimatikan mic-nya. Halaman berapa ya Ustadz? Ya, Halaman berapa? halaman 14. Oh iya, makasih. Naam. Sama-sama. Pelajaran yang ketiga. Ya. Sudah dibuka semuanya? Khalas? Khalas, Ustaz. Naam. Ya, kita mulai. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Apa artinya al-qalamu maksurun? Pena ini patah. Itu Ya, pulpen. Nah, kalau mengartikan al-qalamu maksurun, itu kan belum jelas ya kata tunjuknya ini atau itu. Maka kita boleh kedua-duanya. Ya, boleh pilih salah satu. Pulpen ini atau pulpen itu patah. Ya, ini bukan pensil tapi pulpen ummahat. Kalau pensil nanti ya ada pembahasannya berbeda. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahim insyaallah Ustaz. Nah, berikutnya al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya, apa artinya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Sahih. Mohon perhatian kepada ummahat, dicatat ya kosakata barunya ya dan dipraktekkan ya. Misalkan kata maftuh. Maftuh itu artinya terbuka. Ya, biasa kalau di warung-warung biasanya ada kata open gitu ya. Nah, di Arab itu kata open itu adalah maftuh.
Ada kata close gitu ya. Nah, close itu lawannya open. Nah, maftuh lawannya adalah muglakun. Ya, muglakun ya. Tutup artinya tertutup atau tutup. Mohon tulis ya. Dan bagi umahat yang punya warung, yang punya toko ya, biasa pakai tulisan open, buka atau tutup ya. Nanti buat ya dengan apa di custom dengan tulisan maftuh muglak. Di bawahnya ada buka tutup. Nggak apa-apa. Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ada tulisannya di bawah gitu ya. Bahkan di beberapa tempat wisata ya, karena saya domisilinya di Bogor ya, di daerah Puncak itu biasanya ada tulisan ahlan wa sahlan. Di bawahnya selamat datang ya. Nah, jadi kita mulai itu agar terbiasa, oh nih bacaan tulisannya tulisan Arab ya. Ada tulisan ahlan wa sahlan, kita bisa membacanya itu minimal aja kita tahu itu sudah bagus. Ya. Jangan sampai benar-benar buta tentang bahasa Arab, taunya ketika belajar khusus bahasa Arab seperti ini saja. Setelah itu di rumah tidak dipraktekkan. Ya percuma, sayang ilmunya. Ya, kita praktekkan. Ya, fahim tunan insyaallah. Nah, berikutnya al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Naam. Artinya apa al-waladu jalisun? Anak laki-laki itu duduk. Iya, duduk ya. Posisinya duduk. Tapi ingat, umahat, duduk di sini bukan kata kerja. Ya. Kalau kita kan duduk kata kerja ya? Nah, Ustaz. Iya. Tapi kalau jalisun di sini bukan kata kerja. Dia adalah sebuah kata atau kita sebutnya kata selain kata kerja, kata benda ya. Jalisun. Tapi akar katanya dari kata kerja. Nah, jadi ini yang membedakan nih dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan duduk itu kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab bisa dua pilihan. Bisa duduk kata kerja, bisa duduk itu bukan kata kerja. Ya. Taunya dari mana? Dari tanwin. Nah, ini ciri-ciri nih bonus ya pengayaan materi. Jalisun, sun. Nah, ada kata tanwin di sini domatain. Ya. Yang berdomatain itu hanya kata benda, isim. Ya, kata kerja tidak ada yang berdomatain. Ya. Berarti secara arti jalisun itu adalah duduk yang kita nggak tahu waktunya kapan. Ya, sebegitu detailnya bahasa Arab. Ya. Al-mudarrisu al-waladu jalisun. Ya, anak kecil laki-laki duduk. Duduknya sedang, telah atau akan nggak tahu. Ya. Karena dia bukan kata kerja, kecuali kalau dia kata kerja. Al-waladu jalasa misalkan. Anak kecil telah duduk. Anak kecil telah duduk. Beda ya. Telah duduk, sedang duduk, akan duduk, dan kata perintah duduklah itu beda dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan duduk ada tambahan telah gitu ya. Ada tambahan sedang. Gampang sekali bahasa Indonesia ya. Pergi, sedang pergi, telah pergi. Ya, akan pergi. Dalam bahasa Arab beda. Ya. Antara telah, sedang, dan akan itu berbeda masing-masing ya. Fahim tunan insyaallah. Apa Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Kan tadi saya bilang kan kalau misalnya dia bertanwin itu bukan kata kerja, masuk kata benda. Iya. Waktunya tidak jelas. Jadi kalau Betul. misalnya kan yang itu Ustaz, yang fi'il madi, fi'il mudhari, nah itu kan fi'il itu kan artinya kan Kata kerja. Gitu, kata fi'il kerja. madi.
Betul. fiil yang telah lampau, Telah mudhari yang lampau. sedang gitu. Betul. Nah, ini tidak termasuk ke bagian itu gitu, Bukan, Ustaz? tidak termasuk. Oh, gitu. Ya. Dia tidak termasuk. Ya. Tapi dia asalnya dari kata kerja. Seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya jalasa, nah, tanpa tanwin itu berarti kata kerja gitu, Ustaz. Kata kerja, betul. Oh, Nah, gitu. bentuk-bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, kata kerja sedang terjadi itu belum dibahas. Ini hanya tambahan saja ya. Ya, pengenalan saja, minimal kita mengenal ya, Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya wal mudarrisu waqifun, apa artinya? guru itu Dan guru berdiri. itu duduk. Kok duduk lagi? Berdiri, Ustaz. Berdiri. Berdiri, Ustaz. Jalisun kan duduk. Duduk. Ya. Nah, berarti waqifun Berdiri. berdiri. Ya. Nah, waqifun juga dia bukan kata kerja. Ya, berdirinya kita nggak tahu posisinya berdiri, tapi nggak tahu waktunya kapan. Ya. Nah, mungkin pernah mendengar kata wakif ya. Ada pewakif ya yang mewakafkan tanahnya. Nah, dari kata wakaf ya. Sama dengan wakofan gitu ya, Ustaz. Wakofan kan tanwin, Ustaz. Kalau di dalam ilmu tajwid ada wakaf ya. Nah, Ustaz berhenti. Iya, Berhenti. Berhenti, berdiri itu dari akar kata yang sama, dari kata wakofa. Hanya wakifun itu adalah bendanya atau subjeknya ya, pelakunya. Orang yang berdiri namanya wakifun. Ya. Tidak ya? Dengan sedang berdiri atau telah berdiri, ya, beda. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna. Berarti Ustaz, kalau misalnya susunan kata dalam bahasa Arab itu beda nggak kayak di Indonesia ya Ustaz? Kalau Indonesia kan SPO gitu, Ustaz. Subjek, predikat, objek, subjek, Ya. kata bendanya, apanya, pelakunya, predikatnya, pekerjaan. Berarti kalau di bahasa Arab nggak seperti itu Ustaz ya? Misalnya wal mudarrisu waqifun itu bukan SP gitu Ustaz ya? Oh ya, baik. Ada kemiripan, semua tatanan bahasa kan begitu ya, ada subjeknya, ada predikat, ada objek. Ya, saya begitu ada keterangan. Tapi kemiripan itu sedikit ya, hanya di situ saja. Ya. Dalam bahasa Arab biasanya ya kalimat itu terbagi menjadi dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak boleh kalimat diawali kata kerja. Pergi Muhammad ke pasar. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Di dalam bahasa Arab itu yang sering digunakan oleh orang Arab adalah kata kerja dulu di depan, baru kata bendanya atau subjeknya. Predikatnya di depan. Iya. Tapi kalimat kedua, ya subjeknya di depan, predikatnya di belakang. Ya, itu disebut dengan mubtada khobar. Jadi predikat dalam bahasa Arab itu bukan cuman kata kerja, tapi benda juga. Seperti itu. Ya. Baik. Ya. Kita mulai dulu ya. Kita batasi pembahasan kita, jangan melebar-lebar dulu, biar fokus dan bisa dimengerti dulu nih, ya. Substansinya terkait dengan yang namanya mubtada khobar. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Ini ada nomor 1 sampai 10 ya. Umahat bisa baca sama-sama tanpa ana membacakan terlebih dahulu karena ini melatih panjang pendeknya. Tapi kalau hukum tajwidnya nggak perlu ya dikatakan ya. Karena tidak wajib ya, bahkan tidak perlu. Baik, rakam wahid bisa dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Sahih. Artinya apa?
Umahat? Buku itu baru dan pena pulpen itu pulpen itu lama. lama. Ya. Buku itu baru dan pena itu lama. Ya. Kosakata baru nih. Jadidun artinya baru. Qadimun artinya lama. Nah, ya. Berikutnya, rakam isnan, wahid, isnan, salasa. Al-Qur'an maksurun. Nomor 2, bukan nomor 3. Nomor 2 tuh di samping. Nah, Ingat Ustaz angka 2. Nah, ini nggak ngelihat angkanya ini. Angka 2 tuh di samping. Ya. Nah, Ustaz Afwan. Nah, bisa diulang ya sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-Himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Kabirun, sahih. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Artinya apa, Umahat? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Masya Allah. Keledai itu kecil, sogir. Ingat ya, dicatat ini baik-baik. Kata sogir, kecil. Ana sogir, saya kecil. Ya. Kabir artinya besar dan kuda besar. Ya. Naam. Mohon dicatat ya kata kabir dan sogir. Rakam salasa, wahid, isnan, salasa. Al-Qursiyun Maksurun, al-kursiyu maksurun. Artinya, kursi itu patah. iya, kursi itu patah. Mumtaz. Ya. Berikutnya, rakam arba'ah, wahid, isnan, salasa. Al-Mindilu wasifun. Al-mindilu wasihun. Pendek ya. Wasihun. Artinya, Sapu tangan ini kotor. sapu tangan ini atau sapu tangan itu kotor. Nah, ya. Mungkin bisa dipraktekkan ya kalau umahat melihat anaknya berantakin barang atau makanan, kita bilang ada wasifun. Ya. Iya, nggak apa-apa, kita praktek. Ya, mereka yang sok-sokan bahasa Inggris, meskipun ya mereka nggak bisa, mereka bangga ya dengan bahasa Inggris mereka. Ya, maka dari itu bahasa Arab juga harusnya kita lebih pede lah. Ya, ketemu dengan sesuatu yang kotor, wah ini wasif banget ya. Nggak apa-apa dicampur dengan bahasa Indonesia, biar ingat ya, terbiasa. Pahim sunnah insyaallah. Insyaallah. Rakam hamsa, wahid, isnan, salasa. Al-ma'u baridun. Artinya, air itu dingin. Ya, air itu dingin. Baridun artinya dingin. Dingin di sini bukan hawa ya, tapi zatnya. Iya. Berasa Ya. Airnya, susu dingin misalkan, ya, dan lain sebagainya. Dan semua ini kalau umahat perhatikan, semua diawali dengan alif lam. Berarti dia adalah susunan mubtada khobar atau kalimat pemberitahuan. Nah, ini harus diingat, dicatat baik-baik. Mubtada khobar itu nanti akan bervariasi umahat. Ya, dia akan bermutasi dengan variasi-variasi yang berbeda. Ya, jadinya harus diperhatikan baik-baik basicnya atau dasarnya. Ya. Berikutnya, rakam sita, wahid, isnan, salasa. Al-qamaru jamilun. Mumtaz. Artinya,
Bulan Bulan itu itu indah. Indah. Iya, Indah. bulan itu indah. Bulan di sini adalah bulan yang ada di langit. Ya, kalau bulan Januari, bulan Syawal, nah namanya bukan Qomarun. Namanya adalah Syahrun. Pernah dengar ya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, itu disebut dengan bulan kalender. Ya, bulan kalender itu Syahrun. Ya, Syahru Syawal, Syahru Agustus, ya, Syahru Yanayir, ya, Januari, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya Syahrun. Beda dengan yang ada di langit, namanya Qamarun. Ya, paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, rakam sab'ah, wahid, isnan, salasa. Al-baitu qaribun Ba'idun, Masya Allah. Ya, makin malam makin semangat ya, insya Allah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Apa artinya ummahat? rumah itu dekat dan itu jauh. Itu jauh. Jauh, ba'id jauh. Ya, qarib artinya dekat. Ya, dalam Al-Quran kan dijelaskan fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Qarib. Ya, qarib. Ya. Nah, ini harus diperhatikan kata qarib dan juga ba'id. Jarak ya, ini mengenai jarak. Ya. Jauh dekat. Bilang ke anak ya, kalau lagi cerita, wah, rumah kita dengan masjid itu ba'id ya. Ba'id itu jauh. Qarib dekat. Nah, rakam sama nih ya. Wahid, isnan, salasa. Ya, al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Mumtaz. Apa artinya al-hajaru saqil? Batu itu berat dan kertas itu ringan. ringan. Ya, mumtaz, Masya Allah. Batu itu berat. Sakil artinya berat. Ya, misalkan anak negur ke orang tuanya, wah Umi sekarang sakil ya. Ya. Sakil jiddan ya. Berat sekali ya. Nah, wal waraku hafifun apa artinya? Kertas itu Ringan. Nah, warak itu ada dua jenis artinya. Bisa kertas, bisa daun. Di sini daun ya yang dijelaskan. Ya, di sini daun yang dijelaskan. Nah, karena kosakata kertas ada sendiri namanya kirtosun. Kirtosun. Ya, artinya kertas. Ya. Khafifun ringan. Ya, khafif ringan. Ya. Kalau gemuk, nah apa bahasa Arabnya? Karena di kelas A itu ada yang nanya, ya, Ustaz kalau gemuk apa? Ini maksudnya membahas anaknya atau ibunya nih, gitu ya. Nah, jadi kalau gemuk bahasa Arabnya adalah saminun. Saminun. Ya. Nah, samin, pernah dengar ya minyak samin? Oh iya. Iya. Apa minyak samin? Artinya? Hah? Minyak gemuk. Minyak ya bisa membuat lemak gitu ya.
karena banyak lemaknya, kandungan lemaknya itu banyak, lemak jenuhnya ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kita bisa gunakan kata samin ya. Kata samin ini bisa kita gunakan ya, tapi bukan untuk menyindir ya, bukan ya. Nah, ya. Kita lanjutkan. Rakam tis'ah wahid isnan salasa. Albani Al-labanu harun. Albani Harun. Harun. Ya, harun. Ya, artinya Susu itu panas. susu Panas. Nah, susu itu panas. Har itu panas. Ya. Laban artinya susu ya, susu yang diolah itu dalam kondisi panas. Mungkin susu bubuk diseduh gitu ya. Nah, menjadi al-laban harun. Nah, ya. Rakam akhir wahid isnan salasa. Al-Khamisu nazifun. Al-khamisu nadhifun. Apa artinya Ummahat? Meja itu bersih. Itu bersih. Meja itu bersih, mumtaz, masya Allah. Dan ini kita bisa praktekkan nih kata nadhif, ya, memberikan apresiasi kepada anak ya ketika rapi-rapi di rumah di kamarnya. Lalu kita katakan, wah masya Allah kamarnya nadhif, jiddan ya, bersih. Ya, nadhif. Bahkan kata nadhif ada loh nama orang ya, namanya nadhif ya, dikasih nama nadhif. Ya, yang penting jangan dikasih nama wasik, ya, bahaya, ya. Ada anak yang dikasih nama artinya orang tuanya nggak tahu, ya ternyata apa keliru. Contoh seperti wasik misalkan, atau namanya khosirin, ya. Ada nasirin, ada khosirin. Nah, jangan sampai salah tuh. Kalau nasirin adalah orang-orang yang berhasil ya, yang ditolong ya, yang berhasil, yang menang ya. Nasir, nasara, penolong ya. Tapi kalau khosirin dari kata khosaro artinya merugi. Ya. Punya anak namanya khosirin, kasihan ya, merugi. Ya, Fatan namanya Fatan, nama anaknya. Fitnah-fitnah artinya. Ya. Padahal namanya yang betul Fathan. Nah, Fathan itu kemenangan juga, pembuka kemenangan, Fathan. Tapi karena di akte dituliskannya F-A-T-A-N, Fatan, ya itu jadi artinya fitnah-fitnah. Na'udzubillah. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Fahim tuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya, ini anak tambahkan ya, kalau samin kan gemuk ya, kalau kurus ya, ini bonus ya. Biar kita mempelajari kosakata terlebih dahulu, perbanyak kosakata dan melatih ya. Nahifun. Ya. Nahif. Nahif itu artinya kurus. nahin. Ya, nahifun ya. Ketemu anaknya kurus itu ya, wah kamu nggak pernah makan ya, jadi nahif ya. Nahif ya. Artinya kurus. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat terkait dengan susunan mubtada khobar yang diawali dengan kata benda yang beralif lam. Nah, ini kan yang diawali dengan alif lam. Kalau nama orang bisa, misalkan Hamidun Nadhifun. Nah, apa artinya Hamidun Nadhifun? Hamid bersih. Hamid bersih. Hamid bersih. Hamidun Jamilun. Apa artinya? Hamid ganteng. Iya, Hamid tampan ya atau ganteng ya. Seperti itu.
Jadi bisa kita gunakan nih pakai yang ini. Kalau di pelajaran pertama kan yang kita pakai ini ya, hadza, ya, hadza baitun, hadza saminun, hadza nahifun. Nah, sekarang kita menggunakan pakai alif lam dan sedikit tambahan tentang nama orang, ya. Nama orang kita gunakan, ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Masih soal insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, lihat di bagian 1 ya. Halaman 15 Ummahat. Ya. Di sini ada tulisan Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Ya. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati akhir kata tersebut ya. Contohnya di sini ada kata masjidun. Nah, berarti dia menjadi apa? Tanwin. Ya. Kalau sampingnya bacaannya bagaimana? Al-masjidu. Al-masjidu. Nggak boleh al-masjidun ya, al-masjidu. Sampingnya lagi? Al-ma'u. Al-ma'u. Sama-sama ya, Ummahat. Sampingnya lagi? Ma'un. Ma'un. Berikutnya? Al-baitu. Al-baitu. Berikutnya? Babun. Babun. Berikutnya? Qalamun. Al-qalam. Al-qalamu. Berikutnya? Al-kalbu. Al-kalbu. Berikutnya? Kalbun. Hah? Kalbun. Kalbun. Berikutnya? Komisun. Komisun. Berikutnya? Waladun. Waladun. Berikutnya? Al-hajaru. Al-hajaru. Ya. Berikutnya? Al-waladu. Al-waladu. Berikutnya? Himarun. Himarun. Berikutnya? Al-himaru. Al-himaru. Berikutnya? Al-hisanu. Al-hisanu. Berikutnya terakhir? Hisanu. Isonun. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang Ana ingin memberikan pertanyaan ya kepada Umar untuk menguatkan materi mubtada khobar. Kalau kita ingin membuat kalimat, ya, rumah ini bagus, rumah ini indah, apa bahasa Arabnya Umar? Al-baitu jamilun. Al-baitu Jamilun. jamilun, mumtaz, ya. Kalau kita buat kalimat, ya, dengan kalimat rumah, ya, ini adalah rumah, apa bahasa Arabnya? Al-baitu. Ada apa? Baitun. Baitun. Itu nama al-baitu. Baitun. Baitun. Beda ya, jelas nih perbedaannya. Ya, beda. Nah, kita buat pusing sedikit ya untuk Ummahat ya. Misalkan ini Hamid, apa bahasa Arabnya? Hadza Hamid. Hadza hamid. Ada Hamidun. Hamid. Hamidun. Hamidun. Kan begitu ya. Nah, ini kaidahnya begini ya. Kita melenceng sedikit dari kaidah. Melenceng sedikit aja. Sedikit aja. Hamid. Tadi ya Hamid ganteng. Apa bahasa Arabnya? Hamid. Hamidun. Jamil. Jamilun. Jamilun. Hamidun. Jamilun. Jamilun. Gitu ya? Hamidu. Hamidun jamilun. Iya.
Hah? Hamidun. Hah? Yang mana nih yang benar? Atau Hamidun, Alhamidu Jamilun. Alhamidu Jamil. Kan tadi sudah Hamidun dijelaskan. Jamilun. Nama orang. Nama orang Hamidun enggak. tetap ya. Jamilun. Isim Hamidun alam. Jamilun. Hamidun Jamil. Ya, nama orang itu kan tetap ma'rifah dia di depan. Ma'rifat. Nah, Ya, Hamidun. jangan ditambahkan alhamidu, al. kasihan yang memberikan Kasihan. nama kan orang tuanya. Iya, Jamilun. ya. Jamilun, Hamidun, Jamilun. Ya. Hamid. Pertanyaannya, kan kita udah benar nih ya susunannya nih. Hamidun adalah mubtada ya. Jana, Ustaz. Kabarnya Jamil. Jamil. Isimnya isim Hamid ma'rifat. ganteng. Ya, isim ma'rifah yang ini ya, Hamidun ya. Ya, masih isim ma'rifat. Iya, betul. Ini isim ma'rifah ini namanya isim nakirah. Kan nggak pakai alif lam. Tadi dijelaskan. Nah, ini terus harus diingat ya. Pertanyaannya, kalau yang atas gimana? Mana mubtadanya, mana khabarnya? Haza. Mubtada. Mubtadanya haza. Ada, iya, karena kata Khobarnya tunjukkan. Hamid. Nah. Khabarnya Hamid. Hamidun ma'rifah apa nakirah? Ayo. Ma'rifat. Ma'rifah. Kan kalau khabar nakirah. harus apa? Nakirah. Kalau nama orang bisa sebagai khobar, bisa sebagai mubtada. Kalau nama orang isim ma'rifat aja, Ustaz. Isim alam Bisa bisa sebagai ma'rifah, bisa nakirah dan bisa nakirah. sebagai Ada. ma'rifah. Tergantung Iya. kedudukan. Ma'rifat. Baik ya. Isim alam kita sebutnya dalam ilmu Isim nahwu. alam. Apa nama orang ya? Nama Orang. orang, nama negara, nama kota, daerah. Nah, ya, nama jalan ya. Nah, itu adalah isim ma'rifah ya. Kalau nama Ma'rifah. orang itu dia bisa menempel menjadi nakirah. Ya, menjadi nakirah. Yang hakikatnya syaratnya dia harus bersambung dengan mubtada seperti ini. Hadza Hamidun. Nah, ini tetap namanya khobar Khobar. ya. Karena dia nama orang, meskipun nama orang itu kan ma'rifah harusnya di depan. Ya. Tapi karena nama orang dia dikhususkan ya, nama kota juga sama ya. Makanya dia menjadi khobar. Fahim tunna insyaallah. Nah, insya Ya, jadi jelas ya, berbeda ya. Dengan kaidah alif lam dengan kaidah yang tidak beralif lam. Ya, kata tunjuk dan lain sebagainya. Benar ada banyak tuh isim ma'rifah itu. Ya, tadi kan yang disebutkan apa? Yang pertama nama orang. Orang. Yang kedua kata tunjuk. kata tunjuk. Yang ketiga Diawali dengan alif lam. diawali dengan alif lam ya. Bonus tambahan satu lagi namanya Sebagai mubtada. ya sebagai mubtada, betul ya. Ciri-ciri isim ma'rifah diantaranya satu lagi namanya dhamir ya. Kata ganti. Dhamir itu kata ganti Kita orang. ganti. Kata ganti siapa saja sebenarnya dhamir. Tambahan ya, dhamirun. Karena melihat pembahasan ini ummahat paham semua. Kita buat tidak paham dulu nih sedikit-sedikit. Ya. Biar apa? Biar penasaran ya. Kalau biasanya guru seneng ya melihat wah ini paham semua gitu. Kalau ini nggak seneng nih. Wah, ini kalau paham semua sudah selesai pembahasan gitu ya. Harus ada yang mungkin tertantang gitu ya, agar tertantang seperti itu. Nah, dhamir itu adalah kata ganti. Contohnya misalkan ana. Apa artinya ana? Saya. Saya. Iya, ada kata huwa. Itu nanti ada pelajaran keempat tuh. Ini pembahasannya bonus aja. Huwa itu artinya dia laki-laki. Ada hiya. Iya. Hiya artinya dia perempuan. Perempuan.
Ya, ini mohon dicatat dulu ya. Bonus ya. Isim ma'rifah satu lagi ya adalah domir, kata ganti. Itu dulu yang dibahas. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Apakah pemaparan yang Anda sampaikan ini sudah sederhana? Dapat dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami, Ustaz. Iya, insya Allah ya. Nah, pengalaman di kelas yang sebelumnya, ya ini penjelasan yang paling amat sederhana, ya, dibandingkan di takhasus bahasa Arab di tempat lain ya. Nah, pembahasannya disederhanakan, ya lebih mudah untuk dipahami. Ya. Maafi soal tidak ada pertanyaan ya, Ummahat? Ya. Jadi kalau ditanya hal min soal, apakah ada pertanyaan? Maka jawabannya maafi soal, tidak ada pertanyaan. Maafi soal. Iya. Tapi kalau ada pertanyaan, fihi soal. Ya. Fihi soal. Ya, di dalamnya ada pertanyaan. Ya. Hal min soal Ummahat? Maafi soal. Maafi soal. Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan ini. Dan untuk tugasnya Ummahat adalah di bagian 3 halaman 15. Bagian 3 ya, bukan 2. Ya, bagian 3. Ya, yang paling bawah itu saja. Ya. Apa perintahnya? Ana jelaskan, imla il faragha fi ma yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Artinya isilah di tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut. Nah, ada kata jamilun, ada kata wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, ini tinggal ditempel-tempel saja Ummahat. Disesuaikan. Ya. Insya Allah ini mudah sekali. Tahlun jiddan, ini mudah sekali insya Allah. Dikerjakan di buku tulis atau di buku ini ya? Bagusnya di buku tulis ya, biar bisa terlihat ini catatan yang lain ya. Nah, ya. Cukup insya Allah Ummahat ya. Fahim tunna? Ya? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Ummahat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya setiap apa yang kita lakukan untuk kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.